tema Kenapa harus memilih jurusan bisnis digital? itu lebih detailnya kita akan ngobrol bareng sama salah satu dosen dari bisnis digital. Ya, kali ini telah hadir bersama kita itu ada Bapak Eri Donelli. Gimana nih kabarnya hari ini, Mas Eri Donelli? Wah, kabar hari ini luar biasa, baik sekali. Karena Alhamdulillah. sudah diundang di acara. Oke, udah sarapan nih belum, Mas Eri? Sarapan udah tadi. Oke, Tadi udah sarapan roti. Sarapan roti, terus sekalian bubur. Banyak ya. Roti dan bubur ya, mantep ya. Bergizi sekali ya sarapannya. Iya. Langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Untuk pertama, mengapa bisnis digital menjadi tren di era sekarang, Mas? Jadi kalau misalnya kita ngomongin bisnis digital ya, Ya. sebenarnya itu menjadi tren saat ini karena memang perubahan dari perilaku konsumen itu sendiri. Jadi konsumen kita sebagai customer, mau nggak mau kan kita mengikuti perkembangan teknologi. Ya, yang dulunya kita misalnya mau belanja ataupun mau cari hiburan, dulu kan masih konvensional. Belanja di offline store atau cari hiburan melalui TV. Nah, saat ini tuh distribusinya itu sudah semuanya, rata-rata itu semuanya sudah berpindah atau bukan transisi lagi, sudah berpindah semuanya ke online. Jadi mau cari hiburan seperti Netflix, kemudian berbelanja di online shop, itu semuanya sudah online. Jadi perubahan perilaku konsumen ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi juga. Jadi ini terjadi secara natural dan juga dibuat oleh perusahaan juga, sehingga konsumen juga harus mengikuti. Nah, caranya tapi kita juga harus beradaptasi dengan perubahan ini. Sehingga tren bisnis digital ini bukan menjadi tren lagi, tapi udah menjadi kebutuhan kita saat ini. Kalau dulu mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu itu masih jadi pilihan. Kita mau offline atau online. Kalau sekarang itu udah jadi kebutuhan. Karena ini juga menekan biaya operasional untuk perusahaan ataupun untuk customer-nya. Karena bisa jauh lebih murah. Sama kayak kita menggunakan Zoom ini. Ini kan bagian dari transisi, bukan transisi lagi, tapi kita memanfaatkan bisnis digital nantinya. Jadi prosesnya semua bisnis itu juga transaksi dan segala macamnya bisa jauh lebih cepat dan biayanya jauh lebih murah. Berarti mau nggak mau kita juga harus mengikuti tren yang ada sekarang, karena kan gimana pun sekarang kita apa-apa bisnis digital gitu, kayak pesan makanan pun kita sekarang udah lewat online. Betul. Gitu kan ya, Mas? Ya, betul. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Tadi kan kita udah ngobrol tentang bagaimana perubahan perilaku dari masyarakat itu dari konvensional ke era digital saat sekarang ini. Nah, menurut Mas nih, selaku dosen bisnis digital, bagaimana teknologi itu sendiri mempengaruhi cara bisnis saat ini gitu, Mas? Ya, jadi kalau misalnya kita bicara teknologi, tentunya itu mempengaruhi sekali dalam proses bisnis. Nah, yang mungkin saya mau luruskan sedikit, kadang kalau misalnya kita ngomongin bisnis digital tuh kadang ngarahnya cuman ke digital marketing kan. Iya, benar-benar. Maksudnya berdekatan atau bersinggungan tuh sama digital, karena itu yang paling gampang untuk dipahami atau bagi sebagian orang, misalnya sosial media marketing, kemudian pengembangan website, jadi itu yang paling umum. Tapi sebenarnya proses bisnis digital ini kompleks dan sangat luas. Jadi nggak hanya menyangkut digital marketing, tapi semuanya dari fungsi manajemen. Jadi digital operation, kemudian digital finance sama digital SR-nya juga itu mempengaruhi atau masuk dalam kategori bisnis digital. Jadi seperti proses customer relationship management, kan ada aplikasinya seperti Mekari ataupun Odo. Jadi antar karyawan itu bisa saling berkoordinasi secara terintegrasi. Nah, baru-baru ini saya kan aktif sebagai konsultan ataupun agensi. Nah, baru-baru ini kita dapat klien brand parfum. Nah, itu meminta bantuan untuk menjadi sales advisor-nya. Jadi kita membangun sistem bagaimana menjual sales produk itu melalui SOP yang kita buat. Jadi semuanya sudah tersistem, itu menggunakan aplikasi juga. Kemudian karyawannya bisa berinteraksi atau saling terintegrasi. Jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan customer, itu semuanya sudah ada SOP pilihan-pilihannya. Nah, itu bagian dari konsep bisnis digital juga secara operasional.
Kemudian secara SR juga ada. SR kan misalnya mengukur KPI karyawan, kan rata-rata masih manual pakai Excel. Nah, kita juga ada bantuan misalnya aplikasi, semuanya itu udah berbentuk digital, termasuk finance ya, seperti transaksi cashless, QRIS, dan lain-lain. Itu juga bagian dari bisnis digital. Tapi memang yang paling awam kan, yang paling gampang untuk dipahami adalah digital marketing itu. Seperti itu. Nah, kalau ngomongin bicara teknologi mempengaruhi cara berbisnis, dulu iklan-iklan itu kan media konvensional melalui TV, kemudian juga eh, saat ini juga masih ada iklan di TV. Tapi yang kemudian ada di jalan-jalan seperti billboard, baliho, itu kan masuknya masih konvensional ya. Nah, bedanya sama yang sekarang, yang digital, itu adalah tingkat keterukurannya. Jadi yang media sosial, misalnya kita pakai FB Ads, iklan yang Facebook ya, atau IG Ads, atau TikTok Ads. Itu kan ada fitur insight-nya, data analitiknya. Jadi semuanya bisa lebih terukur. Kalau baliho atau billboard kan kita nggak tahu siapa yang lihat, berapa orang yang lihat. Kemudian leads-nya berapa yang konversi jadi pembelian. Kalau misalnya melalui uh, TikTok Ads, itu kan semuanya, ataupun FB Ads, itu bisa terlihat berapa orang yang klik, berapa orang yang visit, berapa orang yang konversi jadi uh, pembelian nantinya. Nah, itu semua jauh lebih terukur. Namun menjadi catatan, bukan berarti iklan konvensional itu juga harus ditinggalkan, tapi juga masih di-combine. Makanya perusahaan-perusahaan besar itu juga masih pasang kan di billboard ataupun baliho di jalan. Karena memang fungsi dan tujuannya sedikit berbeda. Kalau kita bicara funnel marketing, itu kan ada AIDA kan. Attention, Interest, Desire, sama Action. Nah, jadi si iklan di billboard ataupun di baliho, itu di tahap attention sama interest. Jadi dia hanya untuk produk ini biar orang tahu aja terlebih dahulu. Belum masuk ke personalnya. Nah, di media sosial, seperti sosial media, kemudian misalnya, katakanlah kampus-kampus mau promosi, itu harusnya sudah lebih personal. Karena udah di tahap desire sama action. Jadi, udah algoritmanya udah lebih personal. Jadi bukan hanya untuk orang mengetahui produknya saja, tapi tujuannya udah orang mau membeli produknya. Seperti itu, secara teoritiknya. Jadi, teknologi mempengaruhi bisnis saat ini juga sudah menjadi kebutuhan ya. Jadi kebutuhan yang memang harus kita segera pindah, pivot untuk semuanya menggunakan digital. Tapi konvensional juga tetap perlu digunakan karena fungsinya beda. Seperti itu. Bukan ditinggalkan ya, tapi harus di-combine. Seperti itu. Menarik ya. Menarik banget. Dalam banget ya penjelasannya ya. Rinci banget mengenai penjelasannya. Dari satu pertanyaan tuh jadi banyak banget gitu kan, untuk penjelasan. Jadi secara menyeluruh setiap komponen tuh kena. Gitu. Memang dosen bisnis digital ini tuh keren sih. Terbaik. Nah, terus kan tadi ngebahas tentang TikTok Ads. Nah, kalau menurut Mas Eri nih, TikTok Ads itu untuk saat ini tuh efektif atau enggak sih? Ads yang lain. Kalau kita, untuk iklan digital ya, seperti FB Ads ataupun TikTok Ads ya, itu sebenarnya adalah fitur yang memang dikeluarkan oleh aplikasinya. Tapi menurutku itu adalah bagian, kalau digital marketing itu adalah non-organik ya. Jadi segala sesuatu yang memang kita berbayar kan. Nah, itu memang bisa ngebantu untuk nge-boost supaya iklan kita tampil lah di pertama oleh calon-calon leads kita atau calon customer kita. Kalau kita bicara efektif atau enggak untuk produk baru ataupun untuk pertama kali, itu cukup lumayan memiliki impact. Tapi kan pada akhirnya customer mau beli produk kita ketika dia ngerasain produk atau core produk kita bagus atau enggak gitu. Jadi segala sesuatu itu menurutku yang baik itu adalah tetap harus organik. Kalau produknya bagus, marketing sesederhana apapun ya tetap akan laku. Karena intinya di core produknya. Kalau produknya bagus, marketing sederhana pun tetap bisa laku-laku aja. Tapi kalau misalnya produknya, mohon maaf, mungkin kurang bagus atau apa, marketing sebagus apapun, ya orang ya beli untuk pertama kali aja. Setelah itu nggak ada loyalitas di sana. Dia cuma coba-coba aja, oke nih viral. Seperti itu. Nggak akan repeat order ya? Iya, kayak banyak kan bisnis makanan seperti itu viral. Tapi kalau misalnya makanannya emang nggak enak,
ya nggak akan pernah dibeli lagi, hanya untuk pertama kali aja. Ya kayak Tapi kalau produknya memang enak, Oke. tanpa marketing yang bagaimanapun tetap akan laku, seperti itu. Oke, baik. Menarik Seperti ya. yang menarik banget ya. Menarik ya. Saya teringat satu yang lagi viral kemarin, atau mungkin saat ini masih lagi viral ya, Apa? mengenai marketing donat ikan mambo. Iya. Yang 2 juta itu ya. Iya, betul banget. Nah, Iya. itu bagaimana menurut Mas Eri tuh? Bagaimana tuh terhadap kasus donat ikan mambo? Nah, Apakah itu termasuk target marketing yang memang sedemikian dibentuk sedemikian rupa, atau memang bagaimana tuh? ya memang ada beberapa bisnis atau produk itu menggunakan, istilahnya sekarang secara teori ada juga kan viral marketing gitu kan. Memang dia menggunakan teori itu untuk menggait pertama kali konsumennya. Yaitu mungkin bisa di bulan pertama atau bulan kedua, 3 bulan awal itu mungkin bisa, karena viral ya orang mau coba untuk beli gitu kan, beberapa customer gitu. Tapi balik lagi ketika produknya donatnya nggak enak atau nggak sesuai, walaupun seenak apapun, tapi kalau satu donat 2 juta itu kan nggak sesuai kan. Ya. Misalnya nggak sesuai sama memang harga yang normal, ya orang bakal cuman, ya ini hanya untuk viral aja. Dan segmennya pun mau sekaya apapun, donat 2 juta itu ya udah nggak masuk akal kan, secara logika harganya. Itu hanya untuk viral aja. Oke. Jadi menurutku ya itu bagian dari strategi pemasar untuk bulan pertama aja, untuk naikkan namanya aja. Tapi kenyataannya pasti nggak semahal itu, nggak akan ada yang beli soalnya kalau donat. Iya, betul sih. sekali. Mending beli Jeko sekalian ya. Iya, mungkin jika sekalian ya, Iya. kualitasnya udah terjamin dan rasanya sudah seperti enak sekali. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Iya. berhubungan nih Mas mengenai kita masuk Iya. di marketing ya. Nah, menurut Mas nih, juga dilihat dari kasus Pinkan Mambo tadi juga, terus juga ada beberapa juga produk-produk yang dijual oleh artis-artis gitu kan ya. Nah, menurut Mas nih, bagaimana sih peran konten kreator ataupun artis-artis di luar sana dalam pertumbuhan bisnis digital ataupun ekonomi begitu Mas? Ya, nah peran konten kreatornya sangat penting menurutku. Karena ini wajah utama dari komunikasi brandnya. Jadi konten kreator ini punya kemampuan untuk mengubah persepsi konsumen. Kan dia punya basis massa ya, jadi follower dan segala macam. Nah, kita sebagai customer itu kan kadang mau ikut apa yang di-review oleh konten kreator kan, testimoninya, reviewnya. Nggak percaya sama tulisan-tulisan produk yang ada di produknya, misalnya ingredientnya, atau kadang kita lebih percaya sama konten kreator yang review kan. Jadi itu bagian dari wajah utama brand. Jadi customer itu bisa terpengaruh oleh konten kreator. Dia lebih, bahkan ada yang bilang kan, konten kreator bahkan sekarang itu udah menjadi kiblatnya customer kan, bukan lagi yang lainnya. Jadi pengaruhnya sangat besar gitu untuk mengubah persepsi konsumen. Jadi lihat review, lihat testimoninya, kita bisa jadi beli kan produk gara-gara konten kreator itu bikin review kan. Nah, dan balik lagi, konten kreator ini kan juga banyak tipenya kan. Ada yang terlihat wajahnya, ada yang tipikal di belakang layar kan. Kayak misalnya channel 1%, ataupun channel-channel yang memang nggak menggunakan wajah di depannya. Itu boleh-boleh aja. Jadi maksudnya ini cuman untuk definisi konten kreator gitu. Tapi memang perannya itu sangat vital sekali di era teknologi ini karena bisa mengubah persepsi konsumen. Namun ada sisi buruknya juga ketika konten kreator ini memang kurang kredibel gitu kan. Jadi takutnya salah memberikan informasi, si customer hanya ikut-ikutan. Nah, diharapkan untuk kebijaksanaannya dari customer juga untuk memfilter juga setelah melihat konten kreator mereview, konsumen juga memfilter apakah ini benar informasinya dan segala macam. Jadi lebih bijak untuk memilih ataupun membeli suatu produk yang mungkin dipasarkan oleh konten kreator tersebut. Seperti itu. Wow. Nah, kalau di Leko sendiri itu juga kita pernah kolaborasi sama konten kreator dulunya. Terus? Di konsultan agensi kita
itu juga meningkatkan engage-nya juga. Si content creator ini kan juga kadang dia eh, selain pasarnya banyak kan mereka juga punya satu grup wadah sesama content creator ya yang bisa saling support. Nah, jadi wadahnya ini juga circle-nya ini mereka juga bisa ngebantu, nge-boost juga kalau misalnya mau promosi suatu produk seperti itu. Nah, balik lagi sekarang juga content creator ataupun mungkin influencer ya sekarang disebutnya itu kan juga ada tingkatan-tingkatannya kan. Dan sekarang tuh udah ada perubahan. Kalau dulu orang ngelihat content creator itu followernya harus banyak ya, Iya, Iya. iya. karena punya basis massa dan segala macam. Tapi saat ini kan perusahaan ataupun bisnis itu kadang udah nggak mau yang followernya banyak karena targetnya udah beda. Dia lebih memilih untuk misalnya pakai micro influencer yang followernya misalnya 5.000 ataupun 10.000 itu udah cukup karena target pasarnya customer bahkan yang 5.000 follower 5.000 10.000 itu kadang lebih kena Yes. lebih kena dan bisa langsung convert ke sales seperti itu untuk micro influencer. Dan video pun sekarang algoritma kan juga mendukung yang mikro ini untuk bisa viral juga meskipun followernya belum sebanyak yang lain, video ya tetap bisa dilihat jutaan gitu loh. Kalau dulu kan nggak follower banyak, kemungkinan videonya juga dilihat banyak. Kalau sekarang algoritmanya kan udah berubah, terutama di TikTok ya. Iya. Seperti itu. Wah, berarti memang ada beberapa apa namanya konten creator itu memang ada beberapa yang terbagi menjadi ada yang micro influencer, ada yang macro influencer berarti ya, Mas ya. Dan itu Ya. berdasarkan yang dijelaskan oleh Mas tadi bahwasanya micro influencer terkadang itu lebih ngena ya berarti ya untuk ke konsumen secara langsung. Iya, yang mikro ya, yang kecilnya. Ya. Kan ada nano juga, nano influencer lebih kecil lagi. Oke, nah tadi kan kita mengenai para influencer ya Mas. Nah menurut Mas nih, kapan sih momen yang membuat bisnis digital itu mulai booming di Indonesia? Oke, kalau bisnis digital mulai booming sebenarnya momennya itu menurutku ada Oke. dua momen besar ya. Itu di tahun 2015 awal sampai 2017 atau 2018 itu momen pertama kali kita dimasuki atau viralnya online shop seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kemudian Gojek. Ini 2015 awal itu momen sebenarnya perusahaannya udah ada sebelumnya ya, 2-3 tahun sebelumnya. Cuman momen customer mulai menggunakan itu tuh 2015 awal. Kita pakai Gojek, udah mulai ada Gojek. Nanti setahun berikutnya baru ada GoFood. Kemudian kita mulai belanja di Shopee, di Tokopedia, ada online shop. Tapi di momen itu kan baru awal-awal ya. Orang-orang masih percaya offline store. Jadi online ini cuma pilihan lah. Makanya disebut dulu tuh dunia maya. Dunia maya itu kan dulu kita masih bisa misahin antara dunia asli sama dunia online gitu kan. Kalau sekarang kita udah nggak bisa misahin kan. Dunia online sama dunia asli udah menjadi satu gitu kan. Kalau kamu online-nya kayak gitu, kemungkinan persepsi orang ya offline-nya juga begitu. Kalau dulu kan enggak gitu. Nah itu momen besarnya 2015 itu awalnya. Shopee dan segala macam dunia online shop. Dan kedua tentunya ya 2020 setelah COVID ya. Nah, COVID-19 itu juga pasca itu juga merubah semua bentuk perilaku konsumen ya. Kayak kita Zoom ini kan ada ketika COVID itu terjadi kan. Iya, betul. Orang harus interaksi lewat mana, ya udah kita kuliah lewat Zoom, meeting lewat Zoom. Semuanya berubah total itu memang pasca COVID 2019. Tapi ada dua momen besarnya itu kalau di Indonesia. Mungkin di dunia juga hampir-hampir mirip ya. Oke. Seperti itu. Tiap negara berbeda lah ya momen besarnya tuh. Iya. Ya. Mas Eri lebih senang belanja di e-commerce apa nih? Kalau saya sendiri Shopee. Oh, Shopee. Sama Oke. Oh, sama ya. Sama. Karena memang ada beberapa memang ada yang senang di Shopee, ada yang senang di Tokopedia gitu ya. Kalau saya TikTok Shop sih.
TikTok Shop ya. Iya betul. Nah, ya diskonannya lebih lumayan ya Lebih kadang ya. lumayan ya betul sekali. Kalau Mas Eri nih kalau belanja online lebih tipe yang kayak ngebandingin nggak e-commerce satu sama e-commerce lain ini mana nih yang lebih murah? Kayak gitu nggak tipenya? Hmm, kalau saya tipenya enggak, karena lebih ke karena kenyamanan aja. Oh, Karena Shopee karena memang udah kenyang pakai, Shopee ya. iya, terus bukanya di Shopee terus gitu. Karena fiturnya UI UX-nya udah biasa search-nya kayak gitu, Hmm. ya udah nyarinya itu pada kadang bahkan itu lebih mahal gitu loh daripada yang belanja di Tokopedia atau TikTok kan. Nah, Hmm. tapi karena udah nyaman, udah kena kena berapa tahun gitu pakai itu udah jadinya udah loyal jadi ke Shopee aja gitu. Kayak males, tipikal konsumen yang males berubah gitu. Ya udah kalau udah nyaman pakai itu aja. Oke, berarti memang perilaku dari Mas Eris itu sendiri berarti lebih rata-rata ataupun memang kebiasaannya sudah menjadi perilaku konsumennya tuh udah digital semua ya berarti ya. Misalnya masih beli pakaian, beli kebutuhan barang dan lain atau bagaimana tuh Mas? Atau masih ada nih secara konvensional langsung datang langsung datang ke store-nya. store-nya gitu? Atau memang setelah menyeluruh perilaku digitalnya tuh langsung udah digital semua gitu? Mostly sudah lah, kayaknya di atas 80% sih udah online sih. Oh, Jadi di offline tuh kadang kita cuman cek barangnya aja kan, kira-kira atau kita misalnya beli sepatu nih, ya. kita cek size-nya yang sama, kita coba kan. Tapi nggak beli di offline itu, tetap di online ya. Online-nya. Karena kadang-kadang bakal sama juga. Oke, oke, oke. Nah, nah, jadi di offline cuman cek aja, Oh, oke. cek aja size yang sama, sepatu yang sama ya kan, udah nyaman nih. Belinya tetap di online, karena kadang lebih murah ya kan. Oke, oke, oke. Iya sih benar sih ya. Di online-nya. Tanggal kembar ya. Cuman ngecek, Langsung. ya ada yang, Iya, langsung iya, linknya. kayak gitu biasanya offline. Tapi offline tetap butuh sih menurutku untuk beberapa produk Hmm. itu ada yang saat ini belum bisa pivot, belum bisa ke online semuanya. Kayak produk-produk misalnya eh, beberapa produk tuh belum bisa ya. Misalnya kita harus ngerasain, misalnya apa? Meja dan segala macam, furniture. Iya. Itu tuh belum 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 100% bisa pindah ke online. Karena kan memang harus dilihat barangnya kan sesuai nggak ya kira-kira buat rumah. Ada beberapa produk yang belum bisa 100% ke online gitu. Oke, oke. Tapi aku sih yakin 5 tahun lagi juga bakal ada teknologi yang bisa kayak ngecek ukuran sepatu secara online dan segala macam tanpa harus ke offline sih. Serem ya. Teknologi bakal makin Wah, berkembang. berarti Serem ya. akan serba instan semua ya berarti ya Mas ya? Iya. Tanpa Iya, ke itu pasti udah ada yang mulai ngembangin kan teknologi. iya, iya. Kita bisa coba barangnya secara online gitu, pengalaman. Oke, I hope so. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas, tadi kita juga sempat-sempat ngulik CV dari Mas Eri ya kak ya. Iya. Di situ terdapat Iya. keterangan di situ Mas Eri lagi di Leko ya sebagai brand strategist. Nah, Iya. pertanyaan Mas, apa sih tantangan terbesar yang Mas hadapi sebagai brand strategist dan bagaimana cara Mas mengatasi hambatan tersebut atau tantangan tersebut? Oke. Jadi mungkin aku jelasin sedikit dulu ya peran atau job deskku di brand strategis ini. Jadi Iya. Boleh. brand strategis ini sendiri, jadi job desknya memang saya ditugaskan itu untuk riset dan evaluasi produk terlebih dahulu. Jadi biasanya klien datang itu ada yang memang dari awal belum tahu mau ngapain, dia cuman punya ide. Saya punya ide nih mau jualan ini. Nah, gimana cara komunikasiin brandnya? Ada juga yang udah ada, terus butuh untuk rebranding. Jadi saya harus ulang lagi cara merebrandnya. Mungkin yang baru-baru ini kita dapat klien itu mau bikin store parfum. Nah, gimana cara kita bantu untuk parfum ini punya brand yang identitinya kuat. Jadi untuk brand strategis ini sebenarnya secara sederhana itu tugasnya adalah membuat identitas brand suatu produk itu jadi punya value dan kuat. Nah, caranya apa? Caranya adalah kita riset produk pesaing, kemudian kita juga cari tahu
target customer yang cocok untuk produk kita seperti apa. Jadi jangan sampai salahkan, ada teorinya STP ya, segmentasi target positioning. Dan kita harus sesuaikan segmen kita nih menengah ke atas kah, gendernya perempuan kah, atau laki-laki kah. Nah, dari situ kita mulai ataupun tugas dari brand strategis ini. Jadi kita menentukan di awal produk ini cocoknya buat siapa. Misalnya parfum yang kemarin. Nah ini tuh apakah parfum khusus cewek? Apakah parfum ini bisa digunakan semuanya? Kemudian kalangan kelas menengah ke atas atau menengah atau menengah ke bawah targetnya, atau kita menggunakan strategi LOX dan segala macam. Nah itu diatur sama si brand strategis ini. Kalau bicara tentang tantangan terbesarnya tentunya adalah lebih ke tanggung jawab ketika kita membuat brand itu adalah pasti ujung-ujungnya si pembuat usaha atau klien itu mintanya kan sales. Ujung-ujungnya kan mereka pengen untung kan. Profitnya apa gitu. Kalau misalnya kita sewa agensi, kalau cuman brand sosmed dan segala macam kan pasti si pemilik usaha kan bilang, ya kalau kayak gitu saya atau semua orang anggapan lah kalau sekarang tuh kayak bisa ngelakuinnya kan, walaupun nggak tahu bagus apa enggak. Tapi kan tujuannya utama si bisnis kan dia taking profit kan. Ya. Yang penting saya salesnya naik, penjualan naik, tujuan utamanya. Nah, tantangan terbesarnya itu untuk meyakinkan si klien bahwasanya dengan cara kita nge-brand ini, bikin identitas yang kuat, itu akan mendukung penjualannya. Kadang kita juga dikasih target sebagai brand ataupun konsultan agensi ini untuk ningkatin salesnya. Nah, itu tantangan paling besar karena kadang itu nggak cuma tanggung jawab kita kan, tapi kan produknya juga kan. Karena yang bikin produk kan pebisnisnya kan. Nah, produknya itu kan yang balik lagi yang aku bilang pertama kali, ketika produknya bagus ya kita bisa jualnya jauh lebih gampang gitu loh untuk ngebusnya. Tapi ketika produknya kurang ya kita mau marketing sebagus apapun ya orang cuman bakal mungkin nyobain sekali dua kali aja gitu. Untuk keberlanjutannya susah. Nah itu tantangan terbesarnya adalah ketika diminta untuk ningkatin sales, karena itu tujuan utama dari pebisnis. Kadang pebisnis kan nggak mau tahu, terserah marketingmu gimana, yang penting salesku naik untung. Nah itu yang sulit. Seperti itu. Oke. Itu yang agak serem sih. Iya betul sekali. Nah tadi kan apa namanya mengenai brand strategis. Nah ada nggak sih di zaman sekarang tuh kan lagi marak-maraknya juga ya Mas ya mengenai penggunaan AI, ya kan ya? Atau artificial intelligence. Yes. Nah, Mas sebagai brand strategis ini di saat lagi apa namanya ya stuck gitu atau udah mentok banget dia nggak ngerti strategi apa lagi yang bikin saya Udah pusing banget lah. pusing banget gitu kan. Nah, ada nggak sih Mas sebagai brand strategis untuk menggunakan AI itu sendiri? Perlu bantuan AI gitu? Tentunya kalau saya pribadi itu sah-sah saja untuk bantuan AI kalau misalnya mencari ide. Ya. Jadi kadang kita ngobrol kan, ngobrol sama AI, kita cari ide, kemudian kita coba mempertanyakan ide kita. Kira-kira ini ide kita udah cukup bagus belum? Nah hanya untuk ngobrol, teman untuk diskusi, brainstorm di AI menurutku itu sah-sah aja. Jadi kadang saya juga minta bantuan AI untuk kasih ide dan segala macam. Karena kan mau nggak mau kita juga harus memanfaatkan teknologi kan. Iya, betul sekali. Karena ini perubahan zaman ya kan. Namun untuk ada etika dan lainnya untuk hal lain ya seperti mungkin desain. Kemarin sempat viral juga kan kasus yang desain. Yang di media sosial gitu kan. Nah itu ada etikanya sendiri ya. Kalau misalnya desain dan segala macam saya emang masih 50-50 lah, nggak setuju gitu. Karena kita menghargai yang desain aslinya kan. Namun kalau misalnya untuk brainstorm ide, ya itu sah saja gitu. Mau nggak mau kita juga harus ngikutin perkembangan teknologi kan. Kalau kita nolak, ya kita apa bedanya sama mungkin orang-orang yang nggak mau berubah gitu kan. Iya. Mau kita juga harus tetap catch up sama penggunaan AI. Betul sekali. Oke. Nah tapi untuk bijaksananya lagi kan memang jangan 100% bergantungan, tapi juga kita harus combine gitu loh dengan pikiran kita sendiri juga. Takutnya kita jadi tumpul kan. Yang ditakutkan itu kan. Ya, betul. Jadinya kita terlalu bergantung, akhirnya manusianya sendiri nggak tahu apa-apa,
dan bergantung sama AI gitu. Jadi kita combine aja lah. Untuk sementara jawaban saya seperti itu ya. Oke, baik, siap. Terima kasih atas jawabannya Mas. Tapi menurut Mas nih, dari Mas pribadi, apakah kita akan tergantikan oleh teknologi AI itu sendiri? Menurut Mas Iya. bagaimana? Kalau bicara tergantikan atau enggak, tergantung posisinya. Ya, Oke. Kalau misalnya memang posisinya yang sifatnya administratif, itu kemungkinan bisa gampang digantikan gitu kan. Untuk posisi-posisi yang gampang digantikan itu kan misalnya kayak mungkin nantinya nulis artikel gitu kan di ChatGPT kan bisa lebih cepat gitu kan. Nah itu mungkin penulis aslinya mulai tergeser gitu loh, bisa lebih cepat. Namun sebagai user kita juga nggak akan bisa tergantikan di ide originalitasnya kan, karena kan si ChatGPT ini belum di tahap dia bisa kritis kan, betul. dia nggak bisa membantah kan, Iya, betul. dia cuma bisa ngikut, masih bisa ngikut gitu loh Perintah. sebagai penggunanya, dia belum bisa untuk kritis, oh tidak setuju, dia nggak menentukan benar salah kan, Iya, betul. dia hanya bilang oh ini informasinya segala macam. Jadi menurutku tergantung posisinya sih, tergantikan atau enggak, tapi manusia bakal tetap jauh lebih pintar sih daripada teknologi itu sendiri, kalau aku yakinnya. Iya. Oke, siap. Karena gimana pun manusia lebih pintar. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Saya setuju dengan statement Mas, karena memang benar, karena bagaimanapun juga manusia itu memang lebih pintar. Karena apa? AI aja kan diciptakan oleh manusia. Iya kan? Iya, jadi Berbeda hal kalau AI itu tercipta sendiri nih. Nah, itu itu agak serem gitu. Jadi membuktikan bahwasanya memang kita terlambat nih dari AI gitu. gitu. Karena AI itu udah buatan hasil dari manusia itu sendiri, saya percaya bahwasanya manusia itu memang lebih pintar. Gitu. Salah satu contohnya sudah ada teman kita sebagai narasumber nih, salah satu manusia pintar banget nih, salah satu sumber daya manusia yang Waduh, jangan. untuk kualitasnya ada ini banget sebagai dosen kita di UHAFIS, karena program bisnis digital. ya betul sekali, keren banget karena sumber daya manusia yang ada di UHAFIS itu guys sudah pasti profesional di bidangnya masing-masing. Salah satu contohnya yaitu ini sebagai narasumber kita pada hari ini. Pagi menjelang siang ya? Betul kan? Iya, pagi menjelang siang karena udah pukul jam 11.18. Oke, Mas Eri, terima kasih atas segala waktunya, informasinya yang detail banget tadi, satu persatu pertanyaan dijawab dengan lugas, tepat, dan berisi. Dan dalam banget ya, Ken? Dalam banget, ya. Betul sekali. Satu terakhir, Mas, dari kita. Kata-kata hari ini dari Mas Eri apa? Silakan. Iya. Waduh, kata-kata hari ini, waduh saya ini ditembak langsung nih ya. Iya, ya, kata-kata hari ini. Mungkin yang berhubungan sama apa ini? Iya, terserah Mas mau menyampaikan apa untuk hari ini, atau akan memberikan penyemangat di siang hari ini atau bagaimana? Silakan. Hiduplah untuk hari ini, jangan terlalu memikirkan masa lalu. Itu sih. Oke, hiduplah untuk hari ini, jangan terlalu memikirkan masa lalu ya, betul ya? Masa lalu, iya. Oke. Ada apa dengan masa lalu di Mas Eri? Betul. Ceritain aja, jangan ceritain aja. Kami siap kok sebagai pendengar, karena kita sebagai kami siap mendengarkan semua. Nanti kita saling curhat ya. Ya enggak. Betul sekali. Karena ini ya kan memang masa lalu itu harus. Jadi mungkin bisa lah kita nanti di belakang layar. Di belakang layar kita buka sesi curhat gitu. Oke, Mas Eri. Boleh. Oke, Mas Eri, seperti kata-kata Mas Eri, hidup untuk hari ini jangan terlalu memikirkan masa lalu. Itu berlaku untuk Mas Eri sendiri dan kita semua. Jadi jangan terlalu memikirkan masa lalu ya. Pikirkanlah hari ini dan ke depannya. Iya, benar. Oke, Betul. Mas Eri,
terima kasih atas waktunya, atas informasinya. Semoga apa yang Terima kasih bisa Mas Alfian, Mbak bagi Sema. mendengarkan pada saat siang hari ini. Ya. Dan selamat beristirahat. Semoga sehat selalu dan Terima bahagia. kasih juga Mbak Sema. Amin. Amin. Ya, sehat-sehat juga kalian. Amin, amin, amin. Semoga Wahfiz juga semakin maju. Amin, ya Allah, amin. Semoga Hafiz semakin maju, berjaya, dan nambah lagi prodi-prodi yang ada. Iya, betul sekali. Bener. Oke, Sukses buat semuanya. amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Oke, itu saja Ya. dari kita hari ini. Saya Akin Ilwan dan rekan saya, Saya Manisa. dan narasumber kita. Saya Eri Doneli. Oke, Oke. akhir kata pamit undur diri. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.